bisa kepada klien kami, tim hukum dari tim advokasi ini juga berkepentingan untuk bisa hadir untuk menjamin proses dan prosedur dalam gelar perkara khusus itu bersifat transparan, kredibel, dan akuntabel. Siapa saja nama-nama yang akan dilibatkan dan gelar perkara khusus ini kita bahas bersama dengan Rismon Sianipar, pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi, dan juga sudah bergabung kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara selaku terlapor. Selamat malam. Malam Mbak, Rifai. malam pemirsa. Juga Bang Rismon. Rifai. Malam Bang Rismon. Selamat malam. Jadi kalau Bang Rismon ini akan ikut gelar perkara khusus atau gimana informasi dengan koordinasi kawan-kawan TPUA? Iya Mbak, masalah gelar perkara khusus ini diundur juga kami masih bingung ya, karena pemberitahuannya sangat mendadak. Kalau tidak salah lewat WA dari seorang penyidik yang menyidik Pak Rizal Padilla, ya. Jadi meminta diundur ya dari Bareskrim menjadi tanggal 9 Juli, hari Rabu kalau nggak salah, 9 Juli 2025. Alasannya juga kami belum tahu alasan tepatnya. Oleh karena itu tadi pagi Pak Rizal Padilla mendapatkan surat resmi tentang pengunduran itu, pengunduran gelar perkara khusus, namun tidak ada alasan eksplisit pada surat tersebut. Oleh karena itu tadi pagi saya datang bersama dengan wartawan, ya, wartawan Sentana, Pak Mikael Sinaga dan Pak Janes Yahan, untuk mendapatkan informasi resmi dari Divisi Humas Polri. Tetapi ternyata setelah kami menunggu 2 jam di sana, bahwa apa yang kami dapatkan adalah tidak ada dari pejabat tersebut yang memiliki informasi dari Bareskrim mengapa alasan pengunduran tersebut dilakukan, begitu Mbak. Oke, tapi nextnya Bang Rismon akan datang. Sudah dapat surat panggilan setelah penundaan ini, artinya pekan depan akan datang ke Bareskrim. Mengenai di Polda Metro Jaya, Mbak. Oh, di Polda Metro Jaya belum ada panggilan lagi? Polda Metro Jaya kemarin harusnya kami dimintai diundang klarifikasi, tetapi berdasarkan advice ya, nasihat dari tim hukum kami, untuk sementara kami tidak datang dulu. Tetapi kalau untuk gelar perkara khusus, karena itu sangat penting bagi kami untuk mengetahui berkas-berkas apa yang dilakukan forensik, ya, uji forensik, dan bagaimana parameter keluarannya, ya. Jadi kami sangat berkepentingan untuk menghadiri gelar perkara khusus di Mabes Polri, ya. Di Bareskrim tanggal 9 Juli 2025 nanti. Oke, gitu, jadi Mbak. 9 Juli pasti akan datang ya untuk gelar perkara khusus karena punya kepentingan yang ditegaskan itu, Bung Rismon. Nah, saya ke Bung Rifai. Dengan gelar perkara khusus ini pihak Anda melihat urgensinya sejauh mana untuk kembali menguji ijazah Pak Jokowi yang sudah ditetapkan juga oleh Puslapor bahwa itu asli? Ya, atau identik ya bahasa. Pertama, kami dari tim penasihat hukum Pak Jokowi sejak awal melihat tidak ada urgensi yang melakukan gelar perkara khusus. Kenapa? Karena dari evidence yang sudah diperoleh dalam penyelidikan ini, baik pernyataan UGM ya, sebagai lembaga penerbit dan juga hasil Puslapor itu tidak bisa dibantah. Belum ada bukti kuat yang bisa membantah itu. 2 direct evidence. Pertama pernyataan dari penerbit ijazah. Karena ini memang putusan MK maupun sistem perundang-undangan Sistiknas menyatakan pihak yang bisa mengeluarkan ijazah termasuk juga menyatakan kelulusan hanyalah Kepersatuan Pendidikan, dalam hal ini UGM. Ya. Lalu kedua, Puslapor juga dengan seluruh ahlinya sudah melakukan uji analog dan hasilnya adalah identik. 2 direct evidence ini belum bisa dipatahkan, ya. Sehingga menurut kami memang hasil di final dan tidak perlu lagi dilakukan gelar perkara khusus. Bahwa misalnya selama ini pelapor komplain ingin melihat langsung bukti-bukti yang diperoleh, monggo-monggo saja. Menurut saya penyidik juga harus transparan, ya. Tapi saya pikir kan tidak perlu dengan gelar perkara khusus. Cukup dipanggil, ini alat bukti kami, perlihatkan. Ya, kami pun sering dalam posisi pelapor, biasanya cukup dipanggil penyidik, diperlihatkan, selesai. Nah, sementara kalau gelar perkara khusus judulnya berbeda. Kenapa? Ya, di Perkapolri itu gelar perkara khusus itu adalah
untuk menguji adanya keberatan ya, dari pelapor dalam hal penyelidikan dihentikan. Sementara kami melihat belum ada dasar untuk itu gitu ya. Jadi apa yang dilakukan ini seolah-olah menurut saya di luar di luar tujuan yang sebenarnya menurut Kapolri ya. Apalagi kami agak kecewa karena awalnya kami juga sudah mendapatkan panggilan, tahu-tahu ditunda, Mbak. Dan ditundanya ini hanya gara-gara TPU ingin melibatkan pihak-pihak lain. Oke. Saya melihat kok begitu gitu ya. Padahal pihak Anda udah siap untuk datang. Bukan soal itu, Mbak. Menurut saya kalau mau melibatkan pihak lain itu harus inisiatif dari penyidik. Bukan atas permintaan pelapor. Penegak hukum itu nggak bisa didikte oleh pelapor, Mbak. Kalau di seolah-olah sekarang kan didikte gitu ya. Oke. Minta dihadirkan ini, apalagi pihak-pihak lain itu sudah jelas, Mbak, di Kapolri dalam gelar perkara itu yang boleh hadir hanyalah pelapor dan terlapor. Tidak ada pihak lain. Oke. Sementara tadi saya dengar statement dari Karohumas akan mengikuti permintaan pelapor, mengundang DPR, mengundang Komnas HAM. Kami menghormati lembaga-lembaga itu. Tapi kalau bicara Kapolri, yang bisa hadir itu hanya pelapor dan terlapor. Termasuk dua ahli, mohon maaf nih Bang Rismon dan Bang Roy ya. Kami juga dalam pendapat kami menolak kehadiran mereka. Ya. Karena apa? Di dalam hukum acara pidana, kita rujukannya harus hukum, ya, karena proses hukum. Tidak pernah dikenal adanya ahli yang dihadirkan oleh pelapor. Pelapor itu hanya dua. Saksi ahli itu hanya dua. Saksi ahli yang diajukan oleh penyidik, kedua saksi ahli yang diajukan oleh tersangka. Baik. Nah, saya tanyakan ke Bung Rismon, ada keberatan dari pihaknya Bung Rifai kalau dihadirkan pihak lain ahli dalam proses ini? Iya, tentu ya pihak dari Pak Jokowi memiliki keberatannya sendiri ya, tetapi kami tidak ya. Karena begini, ya dari banyak fakta yang kami temukan di lapangan mengenai bantahan dari Pak Kasmujo, dari mulut Pak Kasmujo sendiri membantah bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Jadi pertanyaannya, seseorang lulus itu dibimbing secara akademik itu kan sebuah keharusan. Jadi siapakah yang membimbing secara akademik itu Pak Joko Widodo? Nah ini juga belum terjawab apakah ada dokumen tersebut dipegang oleh Bareskrim. Kemudian nilai-nilai MKDU, mata kuliah dasar umum seperti statistik, fisika, matematika, itu nilainya D dari transkrip nilai yang ditampilkan oleh Bareskrim. Kalau di UGM ya nilai-nilai MKDU itu nilai D, maka dia hanya dimungkinkan untuk disuruh mengulang oleh dosen pembimbing akademiknya atau memang drop out. Kemudian kejanggalan lain adalah di mana Pak Jokowi itu terdaftar sejak awal dengan tingkat studi SM atau sarjana muda. Bagaimana mungkin Pak Jokowi bisa mendapatkan gelar sarjana penuh dari Kehutanan UGM? Harusnya kan jenjang sarjana muda dulu, BSc ya, dapat sertifikat atau ijazah sarjana muda dengan gelar BSc baru melanjutkan ke sarjana penuh. Hal-hal seperti ini banyak sekali. Belum juga nanti tentang bagaimana keterangan Dirtipidum yang menjelaskan bahwa tidak ada proses forensik ketika menyimpulkan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu produk dari handpress atau letterpress hanya dengan diraba, dengan cekungan. Dan ketika saya datang ke Fakultas Kehutanan UGM, kejanggalan lain juga kami terima, kami dapatkan di mana skripsi tahun 1985 sampai awal 90-an sebelum versi Windows 31 itu rilis ya, itu tidak ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Gitu loh, katanya diamankan oleh dekanat atau rektorat atau Bareskrim, kami tidak tahu. Jadi skripsi-skripsi itu sebagai bahan perbandingan yang seharusnya itu ada. Kalau disita kan paling 10 skripsi. Ini ada ratusan. Anggap saja 60 skripsi yang lulus tahun 85 sampai 90, itu 6 sampai 7 tahun. Itu ada 400 sampai 500 skripsi. Kemana itu? Supaya kita bisa bandingkan teknologi ya yang dipakai pada lembar-lembar pengasahan skripsi pada zaman itu, di era itu, yang kami analisa ya kalau tidak menggunakan mesin ketik manual ya, mesin ketik elektrik atau ya menggunakan IBM komputer IBM XT dengan teknologi printer yang masih dot matrix. Hal-hal seperti ini ya, kejanggalan ini ya menuntut kami untuk supaya Bareskrim menggelar perkara khusus kalau bisa dihadirkan oleh banyak ahli independen maupun kedua belah pihak
dan kemudian ya diliput oleh media. Oke, jadi dasarnya ada kejanggalan-kejanggalan tadi ya, termasuk transkrip, Iya, skripsi, lalu soal pembimbing. Bung Rifai, bisakah dibuktikan sebaliknya, ataukah perlu dibuktikan sebaliknya? Jadi begini ya, ini harus dibedakan Mbak antara ijazah palsu dengan ijazah yang seolah-olah diterbitkan tidak memenuhi persyaratan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau palsu, ijazah itu tidak pernah diterbitkan atau dipalsukan, dibuat secara palsu. Tapi kalau ini yang dipersoalkan seolah-olah di ijazah asli, tapi seolah-olah persyaratannya tidak memenuhi. Desa KKN, skripsi, ya itu semua. Pertama itu semua juga masih perlu diuji kebenarannya. Tapi kedua, kalaupun itu mau dipersoalkan, itu bukan ranah pidana. Itu diujinya peradilan tun. Apakah keputusan ini dikeluarkan secara tepat setelah memenuhi segala persyaratan? Itu ranah peradilan tun, bukan pidana. Kalau kepalsuan baru pidana. Nah, saya mau tambahkan sedikit. Kenapa kami menolak Pak Roy dan Pak Rismond? Pertama, kami melihat ya mereka ini tidak memiliki, satu ya, ini hukum acara. Boleh tanya semua penegak hukum, jaksa, hakim atau polisi sekalipun ya. Di dalam KUHP itu hanya dikenal ahli yang dihadirkan oleh penyidik sendiri, kedua ahli yang dihadirkan oleh tersangka. Ya, pelapor itu tidak ada ruangnya untuk bisa membawa ahli sendiri ujung-ujung ke dalam sebuah forum penyidikan. Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi menjadi lucu ya. Ada pelapor membawa ahli. Satu, kedua, kami melihat, mohon maaf, kedua orang ini juga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan forensik analog ya. Karena lagi-lagi ijazah ini adalah analog ya. Kalau ahli forensik yang betul-betul menguasai tentang pengujian forensik dengan ilmu yang konvensional masih mungkin. Mereka kan mengklaim diri seolah-olah lebih ke digital. Ya sekalipun juga kami masih menyaksikan ya apakah misalnya Pak Roy itu betul-betul memiliki kemampuan di situ karena pendidikannya juga tidak linear ya. Pak Rismond juga ya mohon maaf Pak masih dipersoalkan tentang S2 S3-nya ya. Tapi terlepas dari itu kami melihat objek ini analog loh. Jadi kalau mau didatangkan analog pasti logis ya. Ketiga, kami melihat dua hal ini selama ini sudah terlihat semua orang tahu ya, sudah memberikan pendapat-pendapat yang subjektif ya, bahkan agak sedikit berbau politis gitu ya. Ada kata mau mengasingkan Pak Jokowi lah gitu ya. Menurut kami sudah terlalu jauh gitu. Sementara ahli itu di dalam KUHP ya, di dalam KUHP aturan mainnya. Dia independen, tidak memiliki kepentingan, dan sebatas menilai objek. Ya, jadi sekali lagi kami sih dalam sikap kami menolak kehadiran dua ahli, termasuk lembaga-lembaga lain ini kalau dihadirkan kami sepanjang itu inisiatif Polri. Tapi kalau seolah didikte oleh TPU kami keberatan. Oke, nah jadi kan berikutnya kalau secara teknisnya tadi masing-masing Bung Rifai maupun Bung Rismond punya pendapat masing-masing, nggak mungkin sejalan dong. Itulah nanti yang akan diuji di depan penyidik. Tapi untuk gelar perkara khusus pekan depan, tadi Bung Rifai bilang bahwa menolak kehadiran ahli, termasuk Bung Rismond, Bung Roy CS. Nah, apa tanggapan Anda? Apakah Anda tetap akan hadir dan merasa punya standing point untuk hadir pada gelar perkara khusus nanti, Bung Rismond? Sebenarnya kan dalam tanda kutip kegaduhan ini seperti saya katakan ini kan berawal dari Pak Jokowi sendiri yang tidak mau menunjukkan. Ya ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden di dunia ya dengan alasan apapun ya itu tidak mau menunjukkan ijazahnya gitu loh. Padahal beliau sekarang sudah dapat pensiun 30 juta, dapat Alphard, dapat rumah dan tanah 12.000 meter dari rakyat. Ya sudah tunjukkan saja. Kalau Pak Rifai ya mempertanyakan ijazah kami, ya ayo kita ke Solo bersama-sama dengan Pak Jokowi. Saya nggak presiden, berani saya tunjukkan mulai dari SD sampai seterusnya. Gitu loh. Saya nggak presiden, ayo presiden berani menunjukkan yang sesungguhnya. Tidak usah bertele-tele, ayo tunjukkan gitu loh Pak Rifai. Ya Anda sebagai pengacara harusnya ya kalau bisa memberikan advice, ya ayo Pak tunjukkan begitu. Ayo sama-sama dengan mereka. Saya akan datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi bersama-sama. Begitu. Oke, Bung Rifai, jawab. Ya, kembali nih, kalau buat kami ini statement politis yang seperti ini ya. Karena kalau kami kacamata hukum, Bang Rismond, saya profesional. Semua kajian-kajian kami secara hukum. Seperti tadi, kami menolak kehadiran Anda karena bicara hukum acara seperti itu. Nothing personal ya. Nah, bahwa soal kompetensinya apakah Bang Rismond dan Pak Roy ini memang menguasai forensik analog, konvensional, saya yakin juga kedua ini menyatakan tidak gitu. Jadi kembali lagi, soal menunjukkan tidak menunjukkan ijazah, pendapat kami tetap kami mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, karena ini merupakan hasil evaluasi intelektual. Kedua, kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 dan 19, sehingga kami dalam pendapat tidak perlu menunjukkan kepada orang-orang yang tidak memiliki urgensi. Namun dalam proses hukum kami siap menunjukkan kepada siapapun, baik tentunya penegak hukum ya,
polisi, jaksa ataupun hakim. Jadi ini bukan soal kita seperti anak kecil, ayo tunjukkan, nggak begitu ya. Ini saya duduknya adalah murni yuridis. Karena menurut kami kalau sudah gonjang-ganjing seperti ini, cara penyelesaian adalah dengan cara hukum, karena kita negara hukum. Oke.